Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Batarika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius. Mengejutkan, ternyata rahasia besar itu berkaitan dengan dirimu. Namun saya ingatkan di sini bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini juga bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semua, atau mungkin sebagian saja. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The High Priestess, ada Nine of Swords, Five of Wands. Di sini ada Eight of Pentacles, dan ada kartu Death. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan, oke? Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, atau tentang dia, atau tentang seseorang, oke? Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan. Ada The High Priestess. Saya melihat di sini sepertinya saat ini kamu berusaha untuk mencari suatu kebenaran. Saya melihat ada sesuatu hal yang mungkin mengganjal di hati dan pikiran kamu saat ini. Entah itu tentang ada sesuatu hal yang tersembunyi, atau ada hal-hal yang kamu curigai. Ya mungkin di sini kamu masih samar-samar mengetahui informasi tersebut, atau informasi yang kamu terima ini masih samar-samar antara percaya atau enggak. Ini bisa saja masalah kamu dengan pasangan, dengan rekan kerja, atau mungkin dengan siapapun ya. Artinya di sini saya melihat kamu berusaha untuk mencari sebuah kebenaran, atau ada rahasia di sini. Ya mungkin belum sepenuhnya terungkap. Oke? Dan hal yang mengejutkan, di saat kamu mengetahui rahasia ini, ternyata hal itu berkaitan dengan diri kamu. Ini ternyata bisa tentang pasangan kamu. Ya mungkin selama ini kamu hanya mendengar dari pembicaraan orang, dari gosip, tapi ternyata yang digosipin itu adalah hubungan kamu dan pasangan kamu. Ini yang membuat kamu terkejut, ya, karena mungkin bisa saja kamu merasa tidak ada masalah. Kamu merasa kayaknya semua baik-baik saja. Tetapi ternyata orang-orang sudah heboh. Orang-orang sudah kayaknya sudah membicarakan tentang kamu. Oke? Dan ada kebenaran yang akhirnya kamu ketahui tentang dia di sini. Oke? Yang mengejutkan ternyata apa yang orang bicarakan, apa yang orang pikirkan, apa yang orang hebohkan, ternyata hal itu berkaitan dengan diri kamu. Ternyata rahasia besar itu berkaitan dengan diri kamu di saat kamu mengetahui itu. Oke, pastinya ada rasa sangat kecewa karena kamu merasa hubungan ini baik-baik saja, tetapi ternyata ada hal yang dia sembunyikan di belakang kamu. Tapi perlahan kebenaran itu akan segera terungkap ya. Akan ada jalannya. Akan ada saja cara untuk kamu mengetahui kebenaran itu.
untuk mengetahui rahasia besar itu. Karena ini berkaitan dengan diri kamu. Karena biasanya kamu punya insting, kamu punya naluri ya, untuk mengetahui sesuatu hal yang mungkin itu adalah berkaitan dengan diri kamu. Ada perasaan gelisah dalam diri kamu karena itu berkaitan dengan diri kamu. Artinya kamu mendengarkan atau mampu mendengarkan intuisi kamu bahwa ada yang nggak beres di sini. Oke? Ada Nine of Swords dan saya melihat rahasia itu adalah tentang sebuah kebohongan, pengkhianatan, atau memang kepalsuan. Seseorang yang mungkin berpura-pura, seseorang yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan, seseorang yang sepertinya awalnya begitu membuat kamu luluh, begitu membuat kamu percaya, yakin, tapi ternyata semua penuh dengan kepalsuan. Atau bisa saja ternyata dia sudah punya pasangan yang sah, dan dia berani-berani untuk mendekat ke kamu. Dan sebenarnya orang sekeliling kamu udah tahu, tetapi mungkin mereka masih belum berani untuk mengatakan kepada kamu. Karena mungkin mereka juga masih dalam keraguan, atau mungkin mereka mungkin takut untuk menyakiti perasaan kamu. Tapi pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap dengan sendirinya. Fakta itu akan terungkap. Apapun yang dia rahasiakan dari kamu, apapun kebenaran itu akan kamu ketahui. Meski awalnya hal itu membuat kamu kecewa, meski awalnya hal itu membuat kamu patah hati, sakit hati, yang mungkin membuat kamu menutup diri dari lingkungan, yang mungkin kamu di sini malu, yang mungkin di sini kamu takut untuk berkomunikasi dengan orang lain karena mungkin ada rasa sakit atau rasa tidak percaya diri lagi di saat semua orang mungkin berpikir buruk atau berpikir jelek tentang kamu. Saya melihat kamu menutup diri. Ya mungkin saat ini kamu berusaha untuk fokus dulu terhadap diri kamu ya, untuk berusaha untuk memperbaiki situasi, memperbaiki keadaan. Ada Five of Wands dan saya melihat memang saat ini kamu sudah menjadi omongan bagi orang ya, mungkin tentang hubungan ini ya, karena ternyata dia sudah punya pasangan, ternyata dia membohongi kamu, ternyata dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan dan tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan. Ya mungkin di sini teman-teman kamu ya mungkin pada akhirnya berani untuk berbicara ya, berani untuk mengungkapkan semua kebenaran itu. Karena saya melihat di sini kamu punya circle atau punya pertemanan yang cukup solid, Pada akhirnya mereka ingin menyelamatkan kehidupan kamu. Tentunya agar kamu tidak terlanjur, agar kamu tidak larut dalam sebuah kesedihan. Padahal di sini meski kamu sudah terlalu berekspektasi tinggi, pada akhirnya tiba-tiba hancur karena sebuah kebenaran, karena sebuah rahasia yang dia tutup-tutupi. Ternyata itu pada akhirnya kamu ketahui, tentunya itu akan membuat semua berantakan. Ya mungkin di sini kamu sudah punya rencana indah, kamu sudah punya planning ke depan, tetapi ternyata semua adalah kebohongan. Itulah hal yang mengejutkan dalam kehidupan kamu. Ada Age of Pentacles, tapi saya melihat di sini kayaknya fokus kamu akan beralih. Artinya kamu nggak mau terus-terus menutup diri, kamu nggak mau terus-terusan larut dalam sebuah kesedihan. Artinya fokus kamu saat ini adalah bagaimana cara kamu untuk memperbaiki keadaan, situasi. Ya mungkin dalam hidup selalu akan ada saja hal-hal yang terjadi di luar kendali ya. Tapi saya melihat meski keadaan, situasi tidak bisa kamu kendalikan, tetapi di sini kamu mampu untuk mengendalikan diri kamu untuk tetap kuat, untuk tetap beralih fokus, untuk tidak lagi memikirkan hal-hal yang menyakitkan. Saat ini fokus kamu adalah bagaimana cara kamu untuk bisa meraih apa yang kamu impikan, apa yang kamu inginkan, ya mungkin dalam karir, finansial, ya mungkin untuk sesaat atau sementara kamu mengesampingkan masalah asmara. Saat ini kamu mengalihkan fokus kamu kepada hal-hal yang lebih positif, yang setidaknya lebih
untuk bisa healing, untuk lebih bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik, lebih produktif lagi. Oke, kamu nggak mau buang-buang waktu kamu hanya memikirkan tentang sesuatu hal yang sudah jelas itu tidak baik untuk kamu. Ada kartu death. Saya juga melihat di sini ada akhir yang akan baik ya. Meski kamu menemukan orang-orang yang toksik di awal, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk lebih membuat batasan. Pada akhirnya kamu lebih tahu mana yang terbaik, mana yang tidak baik untuk kamu. Kamu berusaha untuk memutus hubungan dengan sesuatu hal yang kamu yakini ini akan berdampak negatif dalam kehidupan kamu. Dan saat ini kamu berusaha untuk mencari jalan keluar, berusaha untuk menemukan sesuatu hal yang lebih baik tentunya. Oke, artinya ada sesuatu yang memang berakhir, tetapi akan ada sesuatu yang akan dimulai. Akan ada kehidupan yang lebih baik ya. Ini adalah bentuk dari kewaspadaan di dalam diri kamu ya untuk kedepannya. Kamu jadi lebih berhati-hati, tidak gampang percaya, tidak gampang dibodoh-bodohi, karena pada akhirnya itu akan membuat kamu jadi terpuruk. Jadi lebih baik saat ini kamu lebih melindungi diri kamu, lebih waspada. Tapi tidak menutup diri. Kamu tetap membuka diri, tetapi tentunya belajar dari setiap kesalahan yang pernah kamu lakukan karena mungkin terlalu percaya. Oke, dan dari situ kamu belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, kita lanjut. Di sini ada joy. Di sini ada truth. Ada struggle. Di sini juga ada inner journey dan di sini juga ada honoring your energy. Saya melihat di sini kamu sudah tidak lebih lebih santai, sudah tidak mau terlalu memikirkan sesuatu hal yang dulunya pernah menimpa hidup kamu, yang mungkin pernah dibohongi, pernah ditipu oleh seseorang, yang mungkin pernah di PHP, pernah ya pada akhirnya di sini kamu lebih menikmati proses, kamu sudah tidak sakit lagi saat mengingat hal-hal seperti itu. Ya mungkin kamu sudah lebih tersenyum, kamu sudah lebih tertawa di saat mengingat hal-hal itu yang mungkin itu adalah kesalahan, itu adalah kebodohan yang pernah kamu lakukan untuk tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang mungkin saat ini kamu pikirkan, yang ada dalam pikiran kamu. Ya udah, ya memang apa yang sudah terjadi yaitu mungkin adalah takdir yang memang harus kamu terima. Karena memang untuk menemukan sesuatu hal yang lebih baik itu tentunya banyak tantangannya ya, banyak rintangannya, tidak semudah yang terkadang kita pikirkan. Selalu akan ada perjuangannya, selalu akan ada pengorbanannya, selalu akan ada jatuh bangun dalam kehidupan. Di saat kamu menginginkan sesuatu hal yang lebih baik, tentunya ada rintangannya, ada ujiannya dan ada cobaannya. Inilah yang harus kamu coba tanamkan dalam diri kamu untuk tidak larut dalam semua itu, untuk tidak terlalu terpukul karena masa lalu. Kamu berusaha untuk tetap bangkit, berusaha untuk tetap menjalani, dan tentunya kamu nggak mau ya hal-hal yang dulunya terjadi itu menghambat langkah kamu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan lagi. Ada struggle dan bahkan itu membuat kamu jadi lebih kuat karena dalam kehidupan perjalanan itu panjang, ada yang mungkin mendaki, ada yang mungkin menurun, ada yang mungkin penuh dengan kerikil-kerikil, kesulitan, hambatan, tetapi saya melihat kamu semakin kuat, kamu semakin tahu tujuan kamu semakin tahu bagaimana cara menghadapi situasi atau kondisi yang seperti itu. Artinya ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Oke, tidak mudah untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Banyak hal-hal yang mengejutkan terjadi dalam perjalanan hidup kamu. Ada yang mungkin penuh dengan kebohongan, ada yang mungkin penuh dengan seseorang yang manipulatif, hanya memanfaatkan kamu, atau memanfaatkan keadaan kamu yang sedang tersakiti atau kecewa. Yang mungkin bisa saja ada seseorang yang mendekat ke kamu, melihat keadaan kamu, artinya dia mencoba untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Tapi di sini kamu akan lebih tahu, kamu akan lebih paham mana yang baik, mana yang tidak. Kamu akan lebih berhati-hati di setiap langkah, di setiap keputusan, di setiap apapun yang ingin kamu lakukan. Ada energi yang positif di sini saya lihat. Artinya di sini justru hal-hal yang mungkin awalnya penuh dengan kebohongan inilah yang pada akhirnya membawa kamu kepada kehidupan atau awal yang lebih baik di sini. Kebenaran itu membuka mata kamu, pikiran kamu. Kebenaran atau rahasia besar itu membuka mata hati kamu untuk bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kamu. Artinya di sini kamu sudah berpikir realistis ya. Tidak terlalu menggunakan perasaan atau terlalu bucin, karena pada akhirnya kebucinan itu yang akan menyakitkan kamu, yang akan membuat kamu kecewa karena kamu terlalu berekspektasi, karena kamu terlalu berharap. Jadi saat ini kamu sudah sangat realistis. Tentunya kamu ingin sebuah hubungan yang ada kata saling ya, saling menghargai, saling memahami, dan saling mengerti. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, semoga ini juga bisa menghibur, bermanfaat untuk kamu yang sedang gelisah, untuk kamu yang mungkin dalam kebimbangan, dalam kekhawatiran, karena mungkin masih ragu-ragu, masih belum percaya diri. Dan semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk bisa memilih dan memutuskan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Karena kembali lagi, kamu yang paling berhak, kamu yang paling tahu apa yang terbaik, apa yang membuat kamu bahagia untuk ke depannya. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani hidup. Oke? Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!